Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa disadari, hampir semua kepingan salju telah melayang ke bawah. Gadis muda itu juga berhenti menari saat dia menatap tanpa sadar lapisan salju yang mencair di bawah kakinya. Dia memandang Yunche, dan berkata dengan suara yang indah, "Tarianku, apakah bagus?" "Bagus," Yunche mengangguk dengan ekspresi kabur. Dia terdengar seperti sedang tidur sambil berbicara, pikirannya masih tenggelam dalam tarian tadi. Putri Salju sudah terlalu sering mendengar pujian semacam ini dalam hidupnya, tapi dia masih tertawa gembira. "Kalau begitu, buatlah salju lagi, oke? Aku bisa terus menari untukmu." Saat aku menyaksikan kepingan salju berjatuhan, mau tak mau aku ingin berdansa dengannya. Baiklah, bagaimana mungkin Yunche menolak? Dia seperti makhluk surgawi, melihatnya sekejap saja akan menjadi kesenangan dan kemewahan yang tak terlukiskan. Itu adalah pemandangan indah yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh orang biasa seumur hidupnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah langit dan memadatkan energi yang dalam. Tapi begitu Frozen Cloud Arts diaktifkan, rasa sakit yang merobek segera datang dari dadanya. Yunche mengerang dan dengan cepat menggunakan tangannya untuk menekan dadanya, dengan paksa menelan kembali darah yang mengalir. Namun, kulitnya masih pucat pasi. "Ah!" Putri Salju berseru kaget. Tanpa repot-repot memakai kembali sepatunya, kakinya yang halus seperti teratai es meninggalkan lapisan salju, melangkah ke rumput lembut. Dia mengulurkan kedua tangannya, menariknya sekali lagi, dan kemudian bertanya dengan gugup. Apakah kamu baik-baik saja? Ini semua salahku, hanya fokus membiarkan diriku melihat salju, dan melupakan lukamu, maafkan aku, maafkan aku." Harta karun Divine Phoenix Empire saat ini dengan panik meminta maaf kepadanya, seorang murid biasa. Mata indahnya sedikit bergetar, dipenuhi kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri. Sebuah titik di lubuk hati Yunche yang terdalam tersentuh, dia melakukan yang terbaik untuk tersenyum. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya baru saja secara tidak sengaja menggerakkan luka dalam saya akan menjadi lebih baik setelah istirahat sejenak." Ketika dia selesai berbicara, Yunche sudah duduk dengan hati-hati. Dia memejamkan mata, perlahan menenangkan napasnya, dan sensasi tidak nyaman itu segera hilang. Hanya setelah mendengar kata-kata Yunche dan melihat kulitnya berangsur-angsur kembali berwarna, barulah kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri Putri Salju perlahan menghilang. Kemudian, tanpa merasa yakin sepenuhnya, dia duduk di depannya sambil matanya menatapnya tanpa berkedip. Dia juga tidak tahu mengapa dia ingin melihat pria ini dengan baik, mungkin itu karena semacam perasaan kabur dan misterius yang datang darinya. Ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya dia memandang satu orang dengan penuh arti. Ketika luka dalam yang diaduk telah mereda, Yunche membuka matanya, langsung bertemu dengan tatapan Putri Salju. Mengetahui bahwa dia sedang mengintip ke arahnya, Putri Salju berkedip, dan tertawa manis, tiba-tiba berkembang menjadi ekspresi tersenyum yang menggugah jiwa Yunche. Dia juga tertawa, dan berkata dengan menyesal, "Yang mulia, ini salah saya karena terluka. Bukan saja aku tidak bisa membuatkan salju untukmu, aku bahkan membuatmu khawatir. Lukaku akan jauh lebih baik besok. Pada saat itu, aku akan membuatkan salju sebanyak-banyaknya untukmu." "Oke." Putri Salju langsung menyetujuinya, lalu sedikit memiringkan kepalanya, "Tetapi, bisakah Anda tidak memanggil saya Yang Mulia? Rasanya agak canggung. Lalu, saya harus menyebut apa Yang Mulia? Namaku Feng Shue'er, kamu bisa memanggilku Shuexue, atau kamu bisa memanggilku Shue'er. Saya sangat menyukai kedua nama itu." "Yang Mulia," kedengarannya tidak bagus sama sekali. Putri Salju berkata sambil tertawa. Jika anggota sekte Divine Phoenix bertukar tempat dengannya, mereka akan langsung ketakutan.
Tapi Yunce tentu saja tidak peduli saat dia tersenyum. Baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggilmu, Suir. Putri Salju tersenyum ringan sambil mengangguk, pupil matanya yang seperti bintang menatap wajahnya. Kalau begitu bolehkah aku memanggilmu, Kakak Lingyun? Tentu saja bisa, tapi aku akan lebih menyukainya jika Suir memanggilku Kakak Hyun. Karena aku merasa ini lebih intim daripada Kakak Lingyun. Yunce tersenyum, meskipun mereka kehilangan satu kata, Kakak Lingyun dan Kakak Hyun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Karena yang pertama, sangat menguntungkan pria Lingyun itu. Putri Salju mengangguk dengan gembira, Kakak Hyun, Kakak Hyun, Kakak Hyun, heh. Putri Salju berseru 3 kali berturut-turut. Suara yang sangat manis itu membuat seluruh tulang di tubuh Yunce menjadi lunak. Istana Kekaisaran Phoenix Suci, Aula Utama Phoenix. Putra dan rakyat ini memberi salam kepada ayah kerajaan. Feng Ximing berkata dengan hormat sambil berdiri di depan Feng Hengkong. Dengan semakin dekatnya turnamen pemeringkatan 7 negara, itu masih berada di urutan kedua. Yang paling penting adalah pintu masuk primordial mendalam Ark akan segera terbuka. Meskipun tidak ada seorang pun yang menemukan rahasia tabut mendalam primordial dalam beberapa ribu tahun ini, tidak ada keraguan bahwa itu berisi harta karun yang menggemparkan dunia. Oleh karena itu, bahkan setelah setiap upaya yang gagal, kemunculan tabut mendalam primordial masih dianggap sebagai peristiwa besar bagi Sekte Phoenix Ilahi. Semua orang di dalam Sekte Divine Phoenix percaya bahwa jika mereka menemukan rahasia primordial mendalam Ark, dan mendapatkan harta karunnya, kekuatan Sekte Divine Phoenix akan sejajar dengan 4 tempat suci dalam arti sebenarnya, bahkan melampaui mereka adalah suatu kemungkinan. Ketika Feng Ximing tiba, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan dengan samar dia berkata, "Ada apa?" Kepala Feng Ximing sedikit menunduk, posturnya rendah hati, melapor kepada ayah kaisar, "Kami baru saja menerima berita dari Aula Roh Bumi, perubahan telah terjadi pada segel dalam di pintu bahtera primordial mendalam Ark pagi ini. Menurut catatan tertulis kami di masa lalu, perubahan semacam ini menandakan bahwa pintu bahtera akan terbuka 12 hari dari sekarang, 4 hari lebih awal dari yang kami perkirakan." Mempersiapkan tabut mendalam primordial adalah alasan mengapa Feng Hengkong sangat jarang muncul di depan umum selama jangka waktu ini. Feng Hengkong mengangkat kepalanya, wajahnya berat, 4 hari lebih awal. Feng Ximing mengangguk, "Ya, kami awalnya menetapkan hari setelah turnamen peringkat 7 negara sebagai pembukaan bahtera yang dalam, tapi sekarang, pintu bahtera yang dalam 4 hari lebih cepat dari jadwal, bertentangan dengan turnamen peringkat 7 negara. Dan bahkan jika kita menggeser turnamen peringkat ke tanggal yang lebih awal sekarang, kita masih tidak punya cukup waktu. Jadi, sehubungan dengan bagaimana kami akan menangani masalah ini, saya meminta keputusan ayah kaisar." Feng Hengkong berdiri saat alisnya perlahan terjepit. Pintu masuk primordial mendalam Ark hanya akan terbuka selama 24 jam, setiap menit dan detik sangat berharga, dan itu pasti tidak bisa disia-siakan. Namun, ketika dia mengirim surat undangan ke 6 negara sebelumnya, dia secara eksplisit menunjukkan bahwa 3 teratas turnamen peringkat akan berhak menaiki primordial mendalam Ark. Jika kompetisi belum selesai, bagaimana mungkin 3 teratas bisa menaiki primordial? Bahtera besar padahal mereka bahkan belum ada. Sedangkan untuk menggeser tanggal turnamen peringkat ke waktu yang lebih awal, itu bahkan lebih tidak tepat. Feng Hengkong bergumam, suaranya rendah dan bermartabat, jadwal awal turnamen peringkat adalah untuk jangka waktu 5 hari. Masalah primordial mendalam Ark tidak dapat ditunda, dan persaingan juga tidak dapat diubah terlebih dahulu. Karena pembukaan primordial mendalam Ark telah digeser 4 hari sebelumnya, maka kita hanya dapat memampatkan turnamen peringkat untuk bertahan 1 hari. 1 hari. Ini, wajah Feng Ximing menunjukkan keterkejutan.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah turnamen pemeringkatan 7 negara. Membuat pertarungan antara 7 negara hanya berlangsung 1 hari, memang terlalu ketat, atau mungkin bisa dikatakan hal itu pada dasarnya mustahil untuk dilakukan. Ini satu-satunya jalan. Mengenai bagaimana mengaturnya, keputusan ada di tangan Anda. Tatapan Feng Hengkong terkonsentrasi, tidak boleh ada kesalahan dalam eksplorasi primordial mendalam Ark, dan masalah turnamen peringkat terkait dengan prestise Sekte Phoenix Suci kita, juga tidak boleh ada kesalahan. Memutuskan cara mengaturnya akan bergantung pada kemampuan Anda, ini juga dapat dianggap sebagai ujian bagi Anda. Ada pertanyaan, meskipun Feng Ximing gugup, dia jelas masih tidak memiliki keberanian untuk menolak dan segera menundukkan kepalanya. Ya, putra ini akan menangani ini dengan baik sesuai dengan keinginan ayah, dan tidak akan mengecewakan ayah kaisar. Feng Hengkong mengangguk, karena itu masalahnya, jika Anda tidak punya urusan lain, Anda boleh mundur. Ingatlah untuk memberi tahu setiap tetua agung dan master pavilion tentang hal ini, sehingga mereka dapat membuat persiapan lebih awal. Ya, putra ini juga memiliki masalah lain untuk dibicarakan, ayahanda. Masalah ini tidak besar atau kecil, tetapi putra dan rakyat ini masih berpikir bahwa sebaiknya dia memberi tahu ayah kaisar. Berbicara, Feng Ximing berkata dengan hati-hati, beberapa hari yang lalu, suara aktivitas yang sangat besar tiba-tiba datang dari pegunungan Phoenix. Ketika kami datang, kami menemukan pengawal pribadi saudara ke-13, Feng Chihuo di sana, dan dia meninggal dengan sangat mengenaskan. Daerah di sekelilingnya juga telah hancur secara luas, bukti bahwa dia sedang melalui pertempuran yang putus asa. Sehubungan dengan masalah Feng Chihuo, Feng Hengkong secara alami menyadarinya, tapi dia jelas tidak menaruh hati saat dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya anggota sekte kami yang bisa memasuki pegunungan Phoenix. Sejak dia meninggal di sana, maka dia telah dibunuh oleh seseorang di sekte kami. Kami akan langsung mengetahuinya setelah kami menyelidikinya. Ayah Kaisar berkata demikian. Setelah beberapa penyelidikan, Feng Chihuo mengejar seseorang yang keluar dari gerbang selatan pada pagi hari itu. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh penjaga kota, langit belum cerah, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang tersebut. Mereka hanya secara samar-samar membedakan bahwa orang tersebut belum mencapai usia 30, dan tidak perlu mengatakannya lagi. Feng Hengkong dengan tidak sabar mengayunkan tangannya. Kami tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Karena Feng Chihuo dibunuh oleh seseorang dalam sekte tersebut, maka itu berarti dia tidak terampil. Apakah maksudmu kita harus menyelidiki secara pribadi siapa yang membunuh sampah tak berguna itu? Ayahku, redam amarahmu, kematian tragis Feng Chihuo hanyalah masalah kecil, tapi, Feng Ximing menarik napas, dan kegugupan yang jelas muncul di wajahnya, tempat di mana Feng Chihuo meninggal 5 km jauhnya dari Absolute Phoenix Cliff, dan tempat di samping Absolute Phoenix Cliff adalah Phoenix Perching Valley, tempat Sueer berada. Ayah Kaisar telah memerintahkan penjaga untuk mempertahankan 25 km timur, barat, dan utara Phoenix Perching Valley, namun tidak ada yang menjaga sisi selatan. Putra ini khawatir Sueer akan diganggu, dan mungkin orang itu berani mengganggu Phoenix Perching Valley. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa dingin, dan dia tidak melanjutkan kalimatnya. Mata Feng Hengkong menyipit saat matanya yang melotot melepaskan serangan yang tebal dan sedingin es. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke Phoenix Perching Valley untuk melihat apakah Suir aman? Tidak, anak ini sama sekali tidak memiliki niat itu, hanya saja anak ini takut seseorang akan mengganggu Suir. Feng Ximing berkata dengan ketakutan. Dia sudah lama mengantisipasi bahwa Feng Hengkong akan bereaksi seperti ini, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya.
Feng Hengkong saat ini terlalu sibuk saat ini, jadi mungkin dia benar-benar mengizinkannya pergi ke sana untuk melihat-lihat, bahkan jika itu adalah kesempatan satu dalam sejuta, membiarkan dia melihat Suir sudah cukup. Namun, ternyata hal tersebut masih merupakan harapan yang berlebihan. Feng Suir adalah ranjau darat terbesar milik Feng Hengkong, ranjau darat yang sama sekali tidak boleh disentuh. Tebing Phoenix Absolut bukan satu-satunya di selatan lembah Phoenix Percing, ada juga formasi Phoenix besar. Selain anggota sekte saya, tidak ada yang bisa masuk. Di sekte Divine Phoenix, masih belum ada seorang pun yang berani menyerang di Phoenix Percing Valley. Suir juga bisa langsung mengirimkan suara ke kita juga. Jika dia benar-benar diganggu, dia pasti akan segera memberitahu kami. Kamu tidak perlu khawatir, enyahlah. Ayah, tenangkan amarahmu, anak ini terlalu khawatir. Putra ini harus pamit. Feng Ximing mundur dengan panik, begitu dia keluar dari aula utama Phoenix, dia berbalik dengan gigi terkatup rapat saat cahaya dingin dan penuh kebencian melintas di matanya. Pemandangan salju yang berterbangan telah menyusutkan jarak antara Yun Ce dan Feng Suir dengan sangat jauh. Suasana hati Feng Shui juga menjadi luar biasa ceria, karena baginya, berterbangan salju sejauh mata memandang, selalu menjadi mimpi terindah yang ia dambakan. Kakak Yun, salju yang kamu buat, adalah sejenis seni mendalam atribut air, kan? Feng Suir menangkup pipi menawannya dengan tangannya, menatapnya dengan tatapan berkilauan. Sprite yang murni dan tidak ternoda ini, semua perasaannya ditampilkan di wajahnya yang seperti salju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata ini, dia juga mengungkapkan rasa ingin tahu dan kerinduannya terhadap seni mendalam semacam ini. MHM, namanya Frozen Cloud Arts. Tepatnya, itu adalah jenis seni mendalam atribut es. Yun Ce menjawab tanpa menyembunyikannya, karena dia percaya bahwa Feng Suir pasti belum pernah mendengar nama seni yang mendalam ini sebelumnya. Namun dia masih dengan santai menambahkan, Suir, pernahkah kamu mendengar tentang seni yang mendalam ini? Tidak, Feng Suir dengan ringan menggelengkan kepala kecilnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi, mengapa kamu mengetahui seni yang mendalam atribut es? Garis keturunan Phoenix kita dapat membakar api Phoenix yang paling ganas, tapi bukankah kekuatan atribut api dan seni mendalam atribut es akan saling bertentangan? Saya belum pernah mendengar ada orang di sekte yang benar-benar mempraktekkan seni mendalam atribut air. Ayah Kaisar sepertinya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota Phoenix suci. Air dan api saling menindas, dan tidak bisa memiliki titik temu. Bahkan jika seseorang mengolahnya, ketika satu jenis energi dalam digunakan, jenis energi lainnya harus ditekan sepenuhnya, jika tidak, kedua jenis energi dalam tersebut akan hilang dengan sendirinya, atau bahkan menjadi kacau. Ini adalah akal sehat yang paling mendasar dari cara yang mendalam. Jadi, mempraktikkan seni mendalam yang berlawanan dengan atribut seseorang, selain membuang-buang energi dan meningkatkan risiko yang mungkin ditimbulkan seseorang hanya karena kecerobohan, bisa dikatakan sama sekali tidak berguna. Elemen api Divine Phoenix Empire luar biasa hidup, dan merupakan tempat yang sangat cocok untuk berlatih seni mendalam atribut api. Praktisi mendalam di sana pada dasarnya juga mempraktikkan seni mendalam atribut api. Selain orang asing sesekali, praktisi mendalam yang mempraktikkan seni mendalam air tidak dapat ditemukan sama sekali. Bahkan orang asing, karena keaktifan elemen api, tubuh dan pembuluh darah mereka yang dalam akan merasakan ketidaknyamanan dalam berbagai tingkatan jika seni mendalam atribut air adalah satu-satunya hal yang mereka latih. Jadi, Feng Suir tentu saja memiliki pertanyaan seperti itu. Yun Ce berkata dengan tenang, Suir, tahukah kamu bahwa kekuatan sekte Divine Phoenix kita tidak hanya terbatas pada Divine Phoenix Empire? Ada banyak anggota klan yang dikirim ke negara lain sejak masa kanak-kanak,
kemudian menyembunyikan garis keturunan Phoenix mereka dan bergabung dengan sekte atau kekuatan lokal yang relatif kuat dan bergengsi, sehingga memperoleh informasi, yang membentuk jaringan informasi sekte kami. Bibir menawan Feng Shui sedikit terbuka, lalu dia mengangguk ringan, ini aku tahu. Ayah sudah memberitahuku tentang ini sebelumnya, Kakak Yun, apakah kamu seseorang yang dikirim keluar sejak kecil? Feng Shui tentu saja tidak akan meragukan kata-kata Yun Ce. Karena membangun jaringan informasi, adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap sekte kuat, dan jaringan informasi, bahkan merupakan salah satu jalur kehidupan sebuah sekte. Villa Pedang Surgawi, Sekte Xiao, dan bahkan Istana Mendalam Blue Wind semuanya memiliki murid yang ditanam di sekte besar lainnya, belum lagi sekte Divine Phoenix yang sangat besar. Ya, tempat aku dikirim disebut negara Blue Wind, dan aku baru kembali ke sekte tahun ini. Yun Ce mengangguk. Dia menjawab dengan sangat tenang tanpa ada gelombang, hampir mustahil bahkan bagi orang yang sangat berpengalaman untuk menyadari jejak kebohongan dalam tatapan dan ekspresinya. Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, hati dan jiwanya dicengkeram dan ditarik dengan keras. Dalam dua kehidupan ini, untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk bertahan hidup, dia telah mengucapkan kata-kata yang menyembunyikan dan menyesatkan berkali-kali, dan telah lama dilatih hingga pada titik di mana hatinya tidak akan mengubah ritme dan ekspresinya. Wajahnya tidak akan berubah sedikit pun. Tapi kali ini, orang yang dia hadapi adalah seorang gadis yang lebih murni daripada salju itu sendiri, dan terlebih lagi telah menyelamatkan nyawanya. Kebohongan seperti itu, hanya untuk menyembunyikan dan mencapai tujuannya, dan sama sekali tidak memiliki niat apapun, untuk menyakitinya, namun rasa bersalah dan dosa dalam hatinya sangat kuat. Negara Angin Biru, Feng Shui mengetahui negara ini, dan juga mengetahui bahwa negara ini adalah negara terkecil di benua ini. Matanya yang menawan berkedip sekali, sambil terus bertanya, kalau begitu, apakah seni awan beku Kakak Yun dipelajari dari sana? Karena ada seni mendalam atribut es, apakah akan ada banyak salju? Mehm, Yun Ce mengangguk, itu adalah tempat yang disebut daerah salju es ekstrim. Seluruh 500 km di sana, semuanya bersalju putih. 500 km, salju putih. Bibir Cherry Feng Shui terbuka karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan menakjubkan seperti apa yang akan terjadi. Sepanjang 500 km, semuanya tertutup salju, apalagi salju yang sangat tebal. Bahkan jika seseorang menghancurkan lapisan salju setinggi belasan kaki, yang ada di bawahnya tetaplah salju. Kata Yun Ce sambil tersenyum. Dia percaya bahwa wilayah salju es ekstrim pasti menjadi tempat seperti surga bagi Feng Shui yang menyukai salju. Dia menceritakan dengan sungguh-sungguh, karena tempat itu sangat dingin, es dan salju di sana bahkan tidak akan mencair dalam waktu puluhan ribu tahun. Semua pegunungan di sekitarnya semuanya berupa tanah dan batu, tetapi di daerah salju di es ekstrim, bahkan punggung bukit dan puncaknya ditutupi oleh lapisan salju dan es. Langit di tempat kita berada berwarna biru, tapi di sana, bahkan langitnya terlihat putih bersih karena pantulan salju yang tak berujung. Di seluruh dunia itu, hanya ada hamparan warna putih tanpa batas. Langit dan bumi tidak dapat dibedakan, begitu murni dan sunyi sehingga orang dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Wah! Tangan Feng Shui tanpa sadar menutupi bibirnya, tatapannya berkabut seperti kabut. Apakah ada, benar-benar tempat seperti itu, wilayah salju dari es ekstrim? Tidak hanya itu, meski seluruhnya bersalju, namun banyak juga bunga dan tanaman. Dan bunga-bunga di sana, semuanya adalah bunga es yang mirip dengan kristal, dan bahkan rerumputan dan pepohonan pun berkilauan dengan kilauan es. Ada juga karang es yang sangat indah, dan pahatan es alami dengan berbagai bentuk. Ini semua tidak dapat dilihat di tempat lain.
Karena begitu benda-benda ini meninggalkan daerah salju es ekstrim, semuanya akan mencair dengan sangat cepat. Juga, Yunce menunjuk ke arah Phoenix salju. Chan kecil juga dibesarkan di daerah salju es ekstrim, jadi bulunya seperti salju putih. Di seluruh benua langit yang mendalam, binatang Phoenix salju hanya ada di sana. Untuk meninggalkan tempat itu bersamaku, Chan kecil telah bekerja keras. Phoenix salju mengeluarkan seruan ringan. Feng Shui menjadi terpana. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dunia ilusi yang tidak pernah muncul bahkan dalam mimpinya. Keindahan tempat itu, melampaui surga terindah yang pernah dia impikan, bahkan dengan seluruh pengetahuannya, dia tidak dapat menggambarkan betapa indahnya gulungan gambar itu, salju yang membentang tak berujung, pegunungan seputih salju, salju langit putih, pepohonan dan bunga yang berkilauan dan tembus cahaya, kawanan burung secantik putih kecil beterbangan dan menari di langit. Wilayah salju ekstrim, dia menggumamkan nama ini seolah-olah sedang mengigau, merasa seolah-olah hati dan jiwanya telah meleleh. Apakah Suir ingin pergi ke sana? Yunce mengajukan pertanyaan yang dia yakin akan jawabannya hanya dengan melihat ekspresinya. Feng Shui mengangguk dengan sangat kuat. Pipinya yang putih dan berkilau dihiasi dengan sedikit rona merah, jadi di dunia ini, sebenarnya ada tempat yang begitu indah. Aku benar-benar ingin pergi, jika aku bisa sampai di dunia seperti itu, dan tinggal di sana, wah betapa membahagiakannya. Tapi, cahaya di mata Feng Shui menjadi agak redup lagi, ayah kerajaan telah mengatakan bahwa sebelum aku berumur 20, aku tidak bisa meninggalkan kota Divine Phoenix. Ayah kaisar juga selalu sibuk, dan juga belum pernah meninggalkan sekte Divine Phoenix selama bertahun-tahun. Bahkan setelah aku berumur 20, ayah mungkin tidak akan punya waktu untuk membawaku ke sana. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Yunce bahkan tidak berpikir, dan berkata tanpa terkendali. Feng Shui menjerit pelan, dan pada saat yang sama mengungkapkan keterkejutan mendalam yang membuat Yunce merasa tidak terduga, benarkah? Anda benar-benar bersedia membawa saya ke sana? Terhadap kata-katanya, dia sangat mempercayainya tanpa keraguan, dan begitu lengah terhadapnya, sebaliknya, karena salju yang dia buat, sebuah pemandangan yang dia gambarkan, isyarat dan benang merah dari rasa hormat seorang gadis muda muncul padanya. Gelombang kerumitan muncul di hati Yunce, namun ada juga perasaan hangat. Dia mengangguk dengan kekuatan, tentu saja saya bersedia. Jika kamu masih mau mengenali kakak Yun ini ketika kamu bisa meninggalkan kota Phoenix Suci, selama kamu mau, aku pasti akan membawamu ke daerah salju es ekstrim. Saya datang ke Divine Phoenix Empire dari sana, dan saya jelas tahu bagaimana cara kembali. Jika kita berangkat dari kota Phoenix Suci, kita akan tiba dalam waktu setengah bulan jika kita bergegas. Hore! Gadis itu berkata dengan semangat tinggi. Semua kekecewaan kecil sebelumnya lenyap seperti asap di udara tipis. Melihat Yunce, dia dengan gembira tersenyum seperti boneka yang paling indah dan cantik. Kakak Yun, terima kasih, kamu sangat baik, untuk bisa bertemu denganmu. Aku sungguh sangat bahagia. Untuk bisa melihat salju bersama gadis cantik seperti Suir, akulah yang paling beruntung. Kata Yunce sepenuh hati. Namun, dia tidak tahu apakah akan ada suatu hari di mana janji ini dapat direalisasikan. Jika dia masih bersedia pada saat itu, maka tidak peduli hambatannya, dia akan tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk mewujudkannya. Mungkin itu untuk menebus rasa bersalah di hatinya, atau mungkin, dia ingin berdiri di sisinya, bahu-membahu, di lubuk hatinya yang terdalam. Kalau begitu itu kesepakatan. Setelah aku berumur 20, kakak Yun akan membawaku ke daerah salju es ekstrim untuk melihat salju yang beterbangan tak berujung. Kamu pasti tidak bisa berbohong dan menarik kembali kata-katamu, oke. Feng Shui berkata sambil tersenyum bahagia.
Yunce mengangguk, dan mengulurkan kelingkingnya ke arah Feng Shue'er, ayo bersumpah kelingking. Ah! Feng Shue'er melihat kelingking yang diulurkan Yunce, lalu melihat ke jarinya sendiri, dan ekspresi membingungkan terlihat di wajahnya. Pinky bersumpah, apa maksudnya? Yunce dengan ringan menggoyangkan jarinya, dan berkata, ini memungkinkan kita menyatukan kelingking kita untuk membuktikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan pasti akan ditepati. Tidak peduli berapa tahun berlalu, itu tidak akan pernah berubah. Feng Shue'er dengan takut-takut mengulurkan jarinya yang berkilau seperti batu giok halus, dan berkata dengan suara rendah, selama kakak Yun tidak lupa, aku pasti akan menepati janjiku, tapi, tubuhnya, meski kelingkingnya, belum pernah melakukan kontak dengan pria sebelumnya. Karena di mata Feng Hengkong, setiap inci kulitnya adalah harta paling berharga dari Sekte Divine Phoenix. Sentuhan siapapun, semua akan menjadi noda yang tak termaafkan. Bahkan sang ayah, juga tidak bisa menyentuhnya. Faktanya, jika dia harus memilih antara Sekte Divine Phoenix dan Feng Shue'er, dia tanpa ragu akan memilih Feng Shue'er. Dan alasannya bukan hanya karena cinta dan perlindungan radikal seorang ayah terhadap putri tunggalnya, alasan yang lebih penting hanya diketahui oleh segelintir orang di dalam Kekaisaran Phoenix Ilahi. Selain Kekaisaran Phoenix Ilahi, bahkan 4 tempat suci telah mendapatkan informasi entah dari mana, dan juga memperhatikan Feng Shue'er sejak lama. Hal ini juga membuat perlindungan Feng Hengkong terhadap Feng Shue'er sangat bijaksana sampai pada titik yang membuat orang tidak dapat memahaminya. Jika dia mengetahui bahwa seorang pria benar-benar akan duduk begitu dekat dengan Feng Shue'er, dan bahkan terlibat dalam pembicaraan manis, dan bahkan ingin bersumpah kelingking dengannya, apalagi bahwa orang ini adalah bajingan yang ingin dia singkirkan, sejak awal, bahkan jika itu adalah putranya sendiri, dia tanpa ragu akan menghancurkannya menjadi daging cincang dengan telapak tangan karena marah. Oh, aku mengerti sekarang. Yunce sepertinya baru menyadari, ayahmu tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu, dan kamu takut dengan omelan ayahmu, kan? Feng Shue'er dengan ringan mengangguk, saya tidak bisa tidak menaati kata-kata ayah kaisar. Aku lebih takut, setelah ayah mengetahuinya, dia akan marah padamu. Baru tahun lalu, kakak ke-12 secara tidak sengaja menyentuh bahuku, dan ditemukan oleh ayah kaisar. Ayah kaisar menjadi sangat marah, dan langsung mematahkan pergelangan tangan kakak ke-12, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan melumpuhkannya. Aku memohon belas kasihan kepada kakak ke-12, ayah biasanya banyak menurutiku, tapi dia benar-benar sangat marah, dan masih terkurung kakak ke-12 selama setengah tahun penuh. Ini salahku kalau kakak ke-12 dirugikan. Aku juga tidak ingin kakak Yun dirugikan karena aku.